Pada video kali ini, saya akan membahas penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce, bagaimana strategi e-commerce, bagaimana penggunaan internet untuk e-commerce, serta bagaimana perkembangan e-commerce di masa depan. E-commerce adalah proses jual beli produk jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Manfaat e-commerce: 1. Memudahkan komunikasi antara konsumen dan produsen. 2. Memudahkan pemasaran dan promosi barang jasa. 3. Penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Pengelompokan e-commerce. Ada beberapa cara pengelompokan e-commerce. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipan dalam transaksi e-commerce. 3 kelompok besar e-commerce, yaitu 1. Business to consumer, 2. Business to business, 3. Consumer to consumer. Kendala-kendala e-commerce. Ada 3 kendala dalam e-commerce, yaitu 1. Biaya yang tinggi, 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan, 3. Peranti lunak yang belum mapan. Strategi e-commerce. Strategi organisasional merupakan formula berbasis global mengenai upaya perusahaan untuk mencapai misi organisasi, tujuan yang ingin dicapai, rencana dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fase proses perencanaan strategi terdiri di atas: pertama, inisiatif strategi; kedua, fase formulasi strategi; ketiga, implementasi strategi; keempat, penilaian strategi. Inteligensi bisnis atau bisnis inteligensi adalah proses pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Bisnis inteligensi menyangkut berbagai aktivitas. Cliff Nelson 1997 dari PT Oracle Indonesia menjabarkan prinsip-prinsip bisnis inteligensi dibangun berdasarkan karakteristik-karakteristik baru, yaitu keterbukaan, sensitivitas waktu, ketepatan, saling ketergantungan, dan tipe data. Basis data eksternal. Perusahaan menggunakan basis data ini karena lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba meneliti informasi sendiri. Mesin pencarian atau search engine merupakan proses khusus yang memberikan link ke basis website pada kata kunci atau kelompok kuat yang dimasukkan oleh pemakai. Sistem interorganisasional atau IOS. IOS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit koordinasi. Ini memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. IOS merupakan landasan dari e-commerce. Kekuatan penawaran diperoleh dari 3 area dasar. 1. Fitur produk yang unik. 2. Menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian. 3. Meningkatkan biaya perpindahan. Electronic Data Interchange atau EDI terdiri atas transmisi data langsung ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Hubungan IOS dengan EDI adalah implementasi dominan dari suatu IOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan menggunakan IOS. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Keamanan dan kebebasan pribadi merupakan perhatian serius sehingga extranet secara umum diamankan di balik firewall.
Menggunakan internet, teknologi internet memberikan infrastruktur utama bagi e-commerce, e-bisnis, dan kelahiran perusahaan digital. Komunikasi internet, internet memberikan serangkaian kemampuan untuk komunikasi elektronik yang bisa membantu perusahaan mengurangi biaya komunikasi, yaitu electronic mail atau email, Usenet, newsgroup atau forum. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Pengaruh penerapan. Prem Kumar dan Rama Murthy mengidentifikasi 4 faktor kritis dalam menentukan jika perusahaan akan menjadi proaktif atau reaktif. 1. Tekanan kompetitif. 2. Penggunaan kekuasaan. 3. Kebutuhan internal. Dan 4. Dukungan manajemen puncak. Perkembangan kelangsungan e-commerce di masa depan. E-commerce akan terus berkembang secara pesat ke depannya, baik itu dari segi cara berbelanja, cara melakukan transaksi pembayaran, aplikasi, situs atau website, dan lain-lain. Selain itu, e-commerce juga membuka peluang berbisnis yang cukup menjanjikan.